Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sapeng Shopmaker di Sapeng Podcast. Iya. Kali ini saya sedang bersama salah satu Berarti anu 9 bener. Iya, dari 10. Salah satu. Duh, jadi salah saya ini. Ya kan salah satu. Iya. Oke, ulangi lagi. Kita sudah bersama dengan teman saya. Ya, Anda teman saya bukan? Sejak kapan kita berteman? Sejak kita kenal aja. Kalau temen tuh nggak pernah minta komisi sih biasanya. Ini ketahuan. Kalau komisi emang udah keseharian saya mungkin. Oh gitu. Udah keseharian saya pokoknya setiap ada yang transaksi komisi. Oh siap. Iya. Itu kalau ada yang nonton nih, aduh ini komisi udah saya ini udah cair nih dari toko Target Kamera Project ya. Nah, kita kenalan dulu ya. Dengan Aaron Smith ya. Ini kalau nama Facebooknya Aaron Smith, tapi nama aslinya siapa nih? Nama aslinya Aaron Man. Aaron Man ini lebih parah men. Jadi Aaron Man itu singkatan. Apa tuh? Acep Rona Nurohman. Ah mantap. Iron Man benar-benar. Ya itu gara-garanya film The Avengers Iron Man-nya mati. Oh benar. Ganti-gantikan sama saya nanti. Yang Odading Mang Oleh. Beda. Rasanya. Oh, berarti namanya Acep Rona Nurohman. Nurohman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih namanya Aaron Smith atau di Facebooknya itu Aaron Smith TKP ya. Jadi nama aslinya Aaron Cep, bukan Cep. Bukan. Oh, ya Jadi Aaron Smith itu tadinya waktu itu saya lagi stres nyampe. Anda pernah stres? Dunia tipu-tipu ini membuat saya stres. Jadi suatu hari saya hampir mau apa tuh? Apa ya bahasanya ya? Depresi. Nyampe membuat saya pengen mengakhiri hidup gitu. Ya. Oh. Sampai suatu sedih hari banget ya. Saya ternyata diselamatkan dan saat itu saya bilang selalu mencintai Tuhan. Jadi Aaron Smith itu Acep Rona selalu mencintai Tuhan. Oke. Itu filosofinya. Kenapa jadi Aaron Smith? Saya agak kaget juga nih. Sebentar, tadi kan ingin mengakhiri hidup. Emang ada masalah apa gitu? Dulunya ini sekarang nih ya boleh dikatakan sukses lah ya. Amin. Emang sampai sedepresi gimana? Maksudnya ada masalah apa gitu? Dulu tuh saya bukan orang yang katakanlah, mungkin orang-orang sekarang ngelihat saya orang yang katakanlah dari segi finansial lumayan berkecukupan. Dulu itu saya orang yang saking susahnya saya, dulu saya itu pengen makan kebab itu zaman tahun 2011 saya pengen nyobain yang namanya kebab itu saya harus nabung dulu sehari 2.000 karena harga kebab itu 14.000. Jadi saya 1 minggu baru bisa makan kebab, harus nabung dulu sehari 2.000 gitu ya, karena penasaran gitu kebab itu apa sih gitu. Iya saking penasaran ya, jadi kita nabung saking saya nggak punya duit lah gitu. Iya. Nyampe 2015 itu bapak saya meninggal. Saya juga ditinggalkan oleh seseorang dan itu pas banget di hari yang sama membuat saya bener-bener ngedown. Dari situ saya udah kayak nggak punya harapan lagi gitu. Tapi ya saya melihat ada ibu sama adik saya, dan adik saya yang harus saya besarkan, harus saya rawat lah ya. Rawat, gitu iya, jaga. Saya pikir ya ngapain saya harus mikirin masih harus terpuruk oleh orang-orang yang sudah tiada. Kenapa saya nggak mengurus orang yang sudah ada aja gitu. Nah dari situ saya depresi, bener-bener depresi. Nyampe ya mau cut. Iya, bukan cut ini ya. Iya, bukan ya. Cut hidup saya maksudnya. Aduh, jangan sampailah ya itu pemikiran-pemikiran yang ya katakanlah istilahnya bodoh lah kalau dulu memang bodoh banget saya. Iya, kalau pemikiran seperti itu. Ya, saya sih nggak kebayang kalau misalkan dulu saya mungkin mengakhiri hidup saya nggak tahu hari ini ibu dan adik saya seperti apa. Iya, betul sekali Anda. Tapi ya Tuhan mengangkat derajat saya kembali, ya alhamdulillah saya sudah bisa. Ya seperti ini. Alhamdulillah berarti ya. Nah, itu mungkin sedikit
cerita lah. Sebenarnya banyak lah ya, banyak cerita yang mungkin ya nggak harus diekspos di sini lah ya. Cuma ya mungkin dari perjuangan ya, mungkin perjuangan dari nol sampai sekarang ya udah jadi owner lah ya, owner Target Camera Project lah ya. Nah sebenarnya dari awal itu ya, dari nol sampai sekarang. Nah kenapa bisa berpikiran, oh saya harus jualan kamera, oh saya harus gini. Itu berpikiran sampai ke sini gimana gitu, sampai mau jualan kamera gitu, kepikiran gitu. Jadi singkat ceritanya gini, kejadiannya itu kan 2015 ayah saya meninggal, terus saya nggak mau kerja sama sekali karena mungkin saya masih depresi. Oke. Hingga akhir 2016 saya akhir 2016 awal 2016 itu saya udah mulai semangat lagi untuk kerja. Nah, suatu hari saya kerja di Indomaret nih. Saya kerja di Indomaret. Di Indomaret itu saya nggak lama, cuma 4 bulan aja. Oh, pernah jadi karyawan juga ya? Iya, saya dulu pernah jadi karyawan di Indomaret. Berarti selamat datang Kak, gitu berarti ya? Ya, dulu saya pramugari di Indomaret itu sekitar pramugari. Pramugara. Pramuniaga. Oh iya, Pramuniaga bukan. Iya, kan nggak di pesawat ya. Jadi ini bukan di pesawat ya. Pramuniaga di Indomaret dulu. Nah, singkat cerita, keluar dari Indomaret ini, saya punya uang nih sekitar 5 juta 5 waktu juta. itu. Oke. Nah, dari yang 5 juta ini, yang 2 juta saya kasih ke ibu saya. Sisa 3 juta. Yang dari 3 juta itu 1 juta saya simpan untuk bekal hidup saya. Nah, sisa 2 juta lagi. Yang 2 juta lagi ini, karena kan memang basic saya ini dari dulu memang suka jualan. Nah, yang dari 2 juta ini saya beliin 1,5 juta, saya beli laptop. 500.000 saya beli kamera prosumer. Dulu itu kalau nggak salah Fujifilm S4300. Pokoknya awal banget itu. Iya, awal banget. Dulu tuh saya nggak kenal yang namanya DSLR, mirrorless. Yang penting saya taunya kamera aja. Iya. Waktu itu saya beli kamera itu 500.000. 500.000. Iya. Nah, saya posting lah dari laptop ini yang modalnya 1,5 juta. Iya. Laku 1,8 juta. Artinya saya punya fee 300.000 dari 1,5 juta. Artinya nggak nyampe 50%. Iya. Nah, dari kamera ini saya iseng-iseng posting. Nggak buka harga, waktu itu nggak buka harga. Iya. Malah ada yang nawar, Kang, saya beli ya kameranya 1,3 juta. Wah, kata saya, kok gede nih. Ya udah, akhirnya saya jual. Ada yang mau beli 1,3 juta. Ya, dari harga 500 itu. Dari harga 500. Artinya saya punya fee 800.000, berarti sekitar 150% lebih. Ya, 150% lah. Nah, dari situ saya mikir, wah kok ini untungnya gede. Iya. Karena dulu saya memang sebelum saya kerja di Indomaret pun saya ya jual kamera. Ya, sambil. Sambilan saya jual kamera, jual Cuma HP, belum gitu. fokus mungkin lah ya. Ya, belum fokus. Nah, dulu itu jualan kamera-kamera digital yang harganya saya beli 200.000, laku 250.000. Ya pokoknya untungnya kecil lah. Iya. Nah, dari situ saya mikir, loh kok ini kamera untungnya gede gitu kan. Nah, udah dapet itu, saya iseng-iseng nyari lagi. Ada yang jual waktu itu, saya masih inget Nikon D3000. Oh, D3000 ya. Nah, pasarannya waktu itu sekitar tahun berapa ya? 2016? Enggak, itu udah 2017. Oh, 2017. Ya, sekitar 2017 saya beli D3000 itu. Saya beli 1.750.000 dengan asumsi ini bakal laku 2 juta. Saya punya untung 250.000, saya bilang gitu kan. Oke. Saya iseng posting. Saya posting lagi kan, memang barangnya masih mulus. Waktu itu ada yang japri ke saya, Kang, tukar tambah dong sama kamera saya nambah 1,8 juta. Wah, saya pikir ini dari tambahannya aja udah untung 50.000 nih. Gimana kameranya ya? Kameranya saya berarti dapat gratis. Aku bilang iya, gitu benar. Akhirnya dia mau, dia nambah 1,8 juta. Nah, dan si kamera yang tukar tambahnya itu waktu itu kamera apa ya? Sony tipe H200 apa H300 gitu. Pokoknya masih kamera prosumer. Enggak. Iya. Fujifilm 2980. Saya masih ingat Fujifilm. Nah, waktu itu dan kamera itu pun yang Fujifilm ternyata lakunya 1 juta. Artinya saya
si kamera D3000 ini Iya. lakunya 2,8 juta, padahal pasarannya cuma 2 juta. Aku pikir, Dari awal kan asumsi kan 2 juta kan. Aku pikir wah, Untuk ini 1 untungnya juta nih. lumayan nih, dapat sekitar berapa berarti? 1 juta 1 juta 50. 1 juta 50 ya. Dapat 1,50 juta. Nah, saya beli lagi waktu itu beli lagi kamera, tapi kamera setelah dari Nikon D3000 itu saya beli kamera prosumer lagi. Prosumer lagi. Saya bawa ke tongkrongan. Waktu itu saya masuk di komunitas Jupiter MX. Saya bawa ke tongkrongan. Saya coba kan bukan pamer sih, lebih ke pengen nyobain motoin pakai kamera ini gimana sih. Secara tidak langsung pamer lah. Ya, bukan pamer sih, lebih ke ngebilangin gua jualan loh. Cuma dengan cara saya sendiri gitu kan. Menegaskan bahwa saya jualan loh gitu. Tapi ada satu orang yang bilang ke saya gini. Lu ngapain sih jualan-jualan kamera kayak gitu? Kamera kayak gitu tuh untungnya paling 100-200 dia bilang. Oh gitu ya? Nih kayak gua dong jualannya DSLR. Emang DSLR untungnya berapa? Kata gitu. Ya minimal gopek lah dia bilang gitu. Saya di situ nggak sakit hati, malah kepikiran. Masa sih bisa dapat segitu? Akhirnya saya memberanikan diri untuk coba nyari-nyari barang, nyari-nyari di online. Ya di online. Nyari-nyari ya lumayan susah lah dulu, karena belum tahu kayak Bukalapak kayak gitu-gitu. Saya 2000 saya kenal Bukalapak kayak gitu-gitu tuh marketplace itu 2018. 18 ya. Karena 2017 saya masih bener-bener lumayan gaptek lah ya. Ya masih di offline lah ya, cari-cari gitu kan, dan ternyata ya alhamdulillah dapet barang, tapi jauh-jauh ke Bekasi. Terus Tangerang. Pernah saya pernah nyampe ke Tangerang. Paling jauh di mana? Paling jauh nih. Paling jauh dulu pernah kejadiannya kayak gini. Suatu hari saya janjian COD nih sama orang. Iya. Saya masih inget banget waktu itu hari Jumat. Saya berangkat dari rumah itu di Karawang jam 1:30 siang setelah Jumatan. Terus ya saya mampir-mampir di Tambun, mampir-mampir di Cikarang karena kan ya COD juga tapi nggak hasil. Iya. Terus akhirnya saya COD sama orang waktu itu bilangnya sih di Bekasi, di terminal Bekasi. Akhirnya saya samperin ke terminal Bekasi itu. Saya nyampe di terminal Bekasi jam 4 sore. Itu saya nungguin orangnya nggak ada. Nyampe maghrib saya tungguin nggak ada. Dia bilang hujan. Ya memang waktu itu lagi hujan. Ya kondisinya. Nyampe maghrib dia ngasih kabar, Om kesini aja bisa nggak? Dia bilang gitu kan. Kemana nih? Dia Sherlock. Dia waktu itu Sherlock di daerah mana ya? Jakarta? Ya masih daerah Jakarta. Cililitan kalau nggak salah. Cililitan? Iya, ke daerah Cililitan. Padahal waktu itu saya nggak pernah ke Cililitan sama sekali apalagi pakai motor. Iya. Gitu kan. Akhirnya saya beraniin diri samperin ke sana ke Cililitan. Saya kejar. Padahal kalaupun jadi itu barang, untungnya cuma 200.000 sebenarnya. Untungnya paling cuma 200.000 karena harga pasarannya nggak terlalu jauh lah dari harga yang saya tawar. Iya. Hujan-hujanan, kebanjiran, nyampe ya saya diteleponin orang tua karena mungkin ya orang tua juga ngelihatnya khawatir gitu kan. Anaknya udah jam malam belum pulang gitu kan. Nah, saya nyampe di Cililitan itu sekitar jam 9 malam dan orangnya nggak ada. Saya diblokir sama orangnya. Anjir. Saya diblokir sama orangnya, dari situ kok gini sih gitu kan. Saya tungguin tuh nyampe jam 10 malam, mungkin orangnya HP-nya lobet atau gimana atau kebanjiran segala macam. Ternyata nggak ada juga. Akhirnya saya kayak tersesat gitu di Karawang. Di Jakarta. Wah, Anda ini kurang fokus ini. Iya, di Jakarta saya kurang kayak orang tersesat gitu lah. Ya. Akhirnya ya saya nanya-nanya ke orang karena dulu saya nggak ngerti Google Map juga. Nah, saya nanya-nanya ke orang itu, saya mau pulang ke Pulau Gadung, ke rumah kakak saya. Akhirnya saya pulang nyampe Pulau Gadung itu jam 12 malam. Nah, pulang jam 12 malam, pagi-pagi saya udah bangun. Iya. Sekitar jam 5 udah bangun, iseng-iseng
nyari-nyari barang. Nyari barang lah ya. Ada yang jual waktu itu Canon 600D masih mulus. Di grup itu, di Iya. grup Facebook. Heeh. COD-nya di Harapan Indah Bekasi. Oh, Harapan Indah. Ya, Iya. waktu itu dia jual murah. Terus nyampe habis beres COD, ngambil barang, saya langsung posting. Dan gak lama kemudian ada yang mau, dan itu maunya sejalur saya balik di daerah Tambun. Saya pikir, wah ini kok rezeki banget nih. Wah. Saya cuma nganterin barang dari Harapan Indah ke Tambun, untung 1 juta. Wih, dari situ saya pikir, ternyata cara Tuhan memberi rezeki ke saya itu Iya. mungkin caranya berbeda. Caranya berbeda.